Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021. Terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21 dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Diikat oleh topik atau tema orang benar di mata Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan halak partigor di adopan ni debata. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Roma pasal 12 mulai dari ayat 9 sampai 21 dan khotbah kita dari ayat 17 sampai dengan ayat 21 adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021 berbicara tentang sikap kita terhadap seteru atau musuh, dihubungkan dengan topik atau tema minggu orang benar di mata Tuhan. Saudara, surat Paulus ini ditulis untuk jemaat di kota Roma yang pada saat itu jemaat ini masih dalam masa pertumbuhan rohani. Biasanya orang yang masih baru pertumbuhan secara rohani, belum punya dasar yang kuat, maka imannya masih mudah goyang, belum stabil, mudah jatuh, rapuh. Apalagi jemaat di kota Roma ini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada Yahudi, ada non-Yahudi, ada berasal dari kaum Helenisme, dan lain-lain. Saudara, itu sebabnya jemaat seperti Roma ini dibina untuk memiliki persepsi yang sama, satu pandangan rohani yang seragam, supaya jangan terjadi pertentangan, supaya mereka memiliki kesatuan hati, keikhlasan atau habuluson niroha untuk menerima Yesus Kristus. Dari pasal 12 ini, Paulus memulai suatu pengajaran baru dalam jemaat Roma ini tentang kehidupan sehari-hari jemaat Kristen itu dan sikap yang baik terhadap semua orang. Siapakah yang dimaksud dengan semua orang di sini?
Istilah yang dipakai untuk semua orang itu adalah masyarakat yang luas, universal. Semua orang itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak dibatasi oleh perbedaan latar belakang sosial, agama, budaya, marga, atau suku bangsa, perbedaan tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi, dan lain-lain. Itulah semua orang. Pada pasal 12 surat Roma ini, Paulus memberi pesan moral yang sangat berharga buat jemaat Roma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 3 bagian besar pesan moral yang perlu kita ketahui dari pasal 12 ini saja, yakni pertama, ayat 9-12 meneguhkan iman pribadi masing-masing anggota jemaat. Di sini Paulus menekankan agar anggota jemaat itu memiliki kasih yang tidak pura-pura. Dalam bahasa Yunani disebut bukan hipokrites. Agar senantiasa jemaat memiliki semangat dan kerajinan, jangan kendor. Agar jemaat itu bersuka cita, bersabar dalam segala situasi yang paling sulit sekalipun. Agar semua jemaat itu percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kedua, ayat 13-16. Hubungan dengan orang lain di luar diri kita. Paulus menekankan agar jemaat itu harus menampilkan sikap yang baik, elegan, yang menarik terhadap orang lain agar mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus memastikan bahwa orang di sekeliling kita itu membutuhkan uluran tangan dari kita. Maka Paulus mengatakan, berilah tumpangan bagi mereka. Yang ketiga, ayat 17-21 inilah khotbah kita. Paulus mau meneguhkan sikap yang positive thinking terhadap orang-orang yang kita pandang sebagai seteru, musuh. Siapa dan apakah yang dimaksud oleh Paulus dengan seteru atau musuh itu? Itu dapat berarti orang yang dapat merugikan atau menjadi sebuah ancaman bagi kita. Itu musuh, orang yang senantiasa membenci kita. Meskipun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik buat semua orang, termasuk buat mereka, namun mereka masih tetap memusuhi kita. Dalam bahasa Yunani dipakai kata echtros, yakni orang yang selalu menyakiti hati kita. Enemy dalam bahasa Inggrisnya, itulah echtros. Inilah intisari dari khotbah kita di pertanyaan minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di pertanyaan ini? Pertama, jangan balas dendam. Ayat 17 dan 19. Saudara, ribuan tahun sebelum Kristus, balas dendam itu adalah sifat perilaku hampir semua manusia. Kalau orang lain melakukan perbuatan jahat bagi saya, maka saya sangat-sangat wajar harus membalasnya juga. Yesus sendiri sudah mencela perilaku yang demikian dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Pada Matius 5 ayat 43 ayat 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu. Saudara, inilah pengajaran hukum Hammurabi yang disebut dengan hukum Lex Talionis di sekitar tahun 1700-an sebelum Masehi.
Saudara, hukum inilah yang mau dipangkas, dipotong oleh Paulus dalam perikop khotbah kita ini ketika Paulus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi bagaimana? Paulus mengajarkan bahwa perilaku orang yang mengikut Kristus itu, Bapak Ibu, haruslah. Pada ayat 14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 19, janganlah menuntut pembalasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak sikap orang menghadapi seteru atau musuh ini. Banyak. Sikap pertama, ada orang tidak mau berseteru dengan orang lain. Tetapi kalau dia dipancing-pancing untuk berseteru, pasti dia akan menghadapinya juga dengan sikap apapun, termasuk berkelahi. Bagi mereka ada prinsip pantang dipancing. Bahkan bagi mereka ini pantang ditawar. Ada yang jual, di sini beli, kata mereka. Inilah hukum keseimbangan duniawi. Dan orang Yahudi juga mempraktekkan sikap seperti itu. Sikap kedua, ada orang yang memang suka berseteru, bermusuhan, berkelahi, suka. Bahkan membuat orang lain berseteru, babada-badaho kalak, suka. Orang seperti ini tidak merasa senang apabila tidak berkelahi, atau apabila dia belum berhasil membuat orang bermusuhan marbada. Orang seperti ini suka menyambangi orang lain yang bukan persoalannya, tetapi dia ikut campur dalam persoalan orang lain. Dia suka mangatoi na sosiatuanna, majamai na sosijamaonna. Orang lain yang berkelahi, justru dia yang masuk penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedua-dua sikap dan perilaku seperti ini bukan sikap Kristen. Kedua-dua sikap ini bukan mencerminkan sifat-sifat pengikut Kristus. Dak pangalaho ni halak Kristen na songoni, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Enggak. Khotbah kita di saat ini menegur sikap yang seperti itu dan mengajar kita agar menjauhkan semua sikap-sikap yang seperti itu, yakni balas dendam. Marilah kita jauhkan, hindarkan semua praktek-praktek, perilaku-perilaku yang ada hubungannya dengan balas dendam, balas membalas. Seperti tadi kita katakan, yang pantang dipancing, pantang ditawar, sikap yang anggar jago seperti itu, yang ditandai dengan prinsip-prinsip ada jual, di sini beli, mau babada-badahon orang, babada-badaho kalak, mangat toy na sosiatuana, majamai na sosijamaonna. Wah, dan lain-lain lagi, Bapak, Ibu. Jangan lagi ada sikap perilaku yang seperti ini di dalam diri kita. Amanginang lumubiak kana poso, pemuda pelajar, hindarkan pangalaho-pangalaho, perilaku-perilaku yang seperti itu. Saudara, pada ayat 19, tadi Paulus mengutip apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, muncul pertanyaan, kenapa hanya pada Tuhan saja ada pembalasan itu? Ya, karena hanya Tuhanlah yang tahu isi hati kita, isi hati orang. Apa motifnya, alasannya, dan yang mendorong kita, mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Meski menurut kita, perbuatan kita itu baik, pantas, wajar, tetapi Tuhan menilai kita, apa kita salah atau kita benar. Tuhan yang menilai itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang, dalam pikiran orang. Kita tidak tahu apa yang ada di balik omongan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita itu. Makanya kita tidak pantas untuk membalas dendam. Hanya Tuhan yang tahu balasan yang pantas kepada orang tersebut. Bukan kita, bukan orang lain. Makanya mari kita tunggu saja pembalasan dari Tuhan, Bapak, Ibu. Kita tunggu saja. Ya, mungkin pembalasan Tuhan kepada saya, kepada dia itu cepat, segera, atau mungkin lambat. Bahkan mungkin juga Tuhan tidak membalas sama sekali. Ingat, Bapak, Ibu, itu hak prerogatif
hak khusus, hak istimewa daripada Tuhan membalas atau tidak membalas. Mari kita sabar saja. Sabar saja. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan membalas itu Bapak Ibu, maka ingatlah bahwa persoalan tidak akan selesai. Tidak akan habis-habisnya. Perkelahian kita semakin meruncing. Mungkin akan melebar lagi kepada pihak-pihak lain, kepada keluarga-keluarga dekat kita dan dekat dia. Dan apalagi bisa juga melebar lagi kepada keturunan kita kelak. Semakin berbahaya tentunya toh. Semakin bermultiplikasi persoalan itu, merambat kemana-mana. Itulah risikonya. Makanya Bapak Ibu, jangan lakukan balas dendam. Kata Paulus di sini, musuh kita akan semakin bertambah. Bukan hanya si A, si B, si C yang dengan mereka kita berselisih tadi. Tetapi paling gawat, musuh kita sekarang yakni Tuhan sendiri menjadi musuh kita. Kenapa Tuhan menjadi musuh kita? Karena Tuhan sudah bilang sama kita, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Kita anggar jago membalas. Kita sekarang dalam posisi melawan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan kita tambah-tambah lagi musuh. Mari kita kurangi lawan seteru musuh. Dengan demikian kawan kita akan bertambah, yakni Tuhan telah menjadi kawan kita. Ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan kawan kita, kalau Tuhan berpihak dengan kita, siapa lawan kita? Molodebata, dongata, ise, alota, Rom 8 ayat 31. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, mari hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Saudara, apa yang dimaksud Paulus di sini dengan berdamai? Kata Yunani yang dipakai Paulus adalah eirene. Kata eirene ini mengandung banyak arti. Bisa berdamai dengan orang lain. Bisa rasa damai yang dinamis. Bisa rasa sukacita yang berasal dari hati rohani kita. Itulah damai. Bisa mau menerima segala kondisi hidup meski bertentangan dengan keinginan dagingnya, meski pahit bagi kita. Damai yang seperti inilah yang didorong oleh Paulus harus timbul, lahir, muncul di dalam diri kita semua Bapak Ibu. Damai atau eirene itu tidak ditentukan dan tidak bersumber oleh keberadaan fisik atau non-fisik yang ada pada kita. Seperti misalnya, karena status sosial kita di tengah-tengah masyarakat, dia orang terhormat, dia punya jabatan, pangkat, kedudukan, maka dalam dirinya adalah damai. Belum tentu. Juga bukan ditentukan oleh status ekonomi. Seperti ada berlimpah-limpah uang, harta cukup, kekayaan cukup, memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Kita harus mengerti Bapak Ibu, ini tidak menentukan damai sejahtera dalam diri seseorang itu. Banyak orang yang punya kekayaan, punya harta, punya uang, tetapi tidak ada damai dalam dirinya. Dia senantiasa dihantui oleh rasa takut, ada kecemasan. Jangan-jangan hartanya ludes, terancam, dan sebagainya. Juga bukan ditentukan oleh status kerohanian kita apa? Pekerja gereja lah, pemangku jabatan gereja lah, apa? Pendeta, sintua, bibelfro, diakones, dan lain-lain. Semua ini tidak menentukan ada tidaknya damai di dalam hati orang. Saudara, dari mana sumbernya agar kita bisa hidup dalam damai atau eirene ini? Dari Allah. Dalam kitab Roma pasal 15 ayat 33, Paulus menuliskan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dalam Roma pasal 16 ayat 20 juga kita baca, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, ditulis di sana. Dan sebelum Paulus, Yesus juga sudah mengajarkan dalam Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan jangan kita lupa lagi Bapak Ibu, salah satu dari ke-9 buah-buah roh itu adalah damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22.
Jadi damai sejahtera itu adalah buah daripada Roh Kudus. Jelaslah, hanya orang yang percaya dan hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Roh Kuduslah yang memiliki damai. Eirene ini Bapak Ibu. Mereka inilah yang menurut Apostel Paulus di sini mampu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mereka inilah yang mampu menjadi pembawa damai, bukan penerima damai saja. Dan bukan orang yang perlu didamai-damaikan. Kosipa damai-damai justru akan menjadi pembawa damai. Amin Bapak Ibu. Makanya mereka inilah orang yang terberkati. Namartua yang berbahagia sebagaimana menurut Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Saudara, kenapa selalu masih muncul segala bentuk permusuhan, perselisihan, baik dalam keluarga? Kenapa masih banyak gereja-gereja yang suka gaor, suka demo, menuntut pendetanya ganti, pindah, dan sebagainya? Kenapa ya? Jawabannya sederhana saja. Kita ini belum berdamai dengan Tuhan. Ini kunci utamanya Bapak Ibu. Selama manusia belum mau berdamai dengan Tuhan, maka iblislah yang senantiasa bekerja dalam hatinya, mengobrak-abrik keluarganya, rumah tangganya, gerejanya, pikiran orang-orang yang ada di sana, supaya ada timbul iri, kecemburuan dalam diri mereka. Suami atau istri tidak akan hidup dalam damai sejahtera apabila keduanya belum berdamai dengan Tuhan. Tidak hidup dalam doa, dalam ibadah, dan saling mengasihi. Meski punya harta, uang yang cukup, rumahnya berisi barang-barang mewah luks, nanti akan jatuh kepada kefasikan jadinya. Karena dia abai dan tidak peduli kepada Tuhan, mereka akan masuk kepada kategori fasik. Gereja-gereja yang hanya mengutamakan faktor-faktor duniawi, misalnya pembangunan fisik, sarana-sarana, fasilitas duniawi, manusiawi, tetapi mengabaikan pelayanan rohani, mengabaikan firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini akan selalu rentan dengan berbagai-bagai keretakan, perselisihan, kekacauan, rentan dengan hagaoron, dan akan jatuh kepada juga kefasikan, yakni tidak peduli, abai terhadap Tuhan. Saudara, ingat Yesaya 48 ayat 22. Di sana diingatkan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, berbuat baik sebagai senjata paling ampuh untuk melawan kejahatan. Ayat 20 dan ayat 21. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayat terakhir ini, Paulus mengingatkan jemaat dan kita. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, inilah implikasi dari ayat-ayat sebelumnya juga, bahwa ketimbang kita membalas kejahatan dengan kejahatan, mending kita lakukan kebalikannya, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudara, ada 3 ragam perilaku orang tentang balas-membalas ini. Pertama, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara, ini adalah perilaku setan. Kedua, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau ini perilaku kita, maka inilah perilaku manusiawi. Ketiga, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Wah, kalau ini yang terakhir ini, kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka inilah sifat dan perilaku yang bersifat rohani ilahi. Datang dari Tuhan itu. Saudara, sekarang mari kita lihat diri kita. Di mana posisi kita? Di mana kita tempatkan
balas-membalas kita ini. Di nomor 1, setan. Di nomor 2, ya manusiawi. Di nomor 3, nah inilah perilaku yang sudah dikuasai, dipenuhi oleh Roh Allah. Sifat ilahi ada di dalam diri mereka. Paulus mendorong kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu. Mari kita tempatkan posisi kita di nomor 3. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Inilah perilaku Kristen yang sudah diisi, dibekali, dan dipenuhi dengan sifat karakter ilahi, karakter Roh Kudus, Bapak Ibu. Penampakan dari sifat-sifat dan perilaku ketiga haruslah terlihat dari kemauan kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ini penampakannya, Bapak Ibu. Dakola kata, gak asal ngomong mengasihi tapi gak nampak. Nampak dalam perilaku. Jika kita menunjukkan perbuatan baik kita kepada dia, dikatakan di sini oleh Paulus, perbuatan itu berarti kita sedang menumpukkan bara api di atas kepala seseorang itu. Perbuatan baik yang kita lakukan di dalam rupa memberi makan, memberi minum, memberi sesuatu yang dia butuhkan, dan lain-lain. Itu sudah menjadi bara api. Panas di atas kepalanya, di dalam hatinya, membakar semua permusuhan kita dengan dia yang selama ini jahat kepada kita. Dirinya sendiri menjadi lawannya. Suara hatinya sendiri menjadi tantangannya. Dan akhirnya dia akan mengenali dirinya, mengenali kesalahannya, dan akan menyesali perbuatannya. Betul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepertinya kita menjadi orang yang kalah dalam hal ini. Songon nasita duta luhita dalam halon. Tetapi biarlah kita seperti orang yang kalah, tetapi sesungguhnya kita menjadi pemenangnya. Amin, Bapak Ibu. Perilaku kita itu sudah mencerminkan seperti pesan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021, bahwa kita akan menjadi orang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Partangiangan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021 dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21 ini, agar kita sungguh-sungguh berusaha menjadi orang benar di mata Tuhan, halak partigor di hadapan nih debata. Termotivasi lewat khotbah ini, simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangiangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Saya akan edarkan. Tuhan kiranya memberkati khotbah ini. Tuhan memberkati jemaat yang mendengar video khotbah ini. Semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.